Selamat siang kepada Pak Safri selaku dosen pengampu mata kuliah IT-Preneurship. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul resume mengenai BMC, startup, dan perkembangan usaha dan bisnis dalam bidang teknologi informasi. Adapun anggota kelompok 4 ialah Citra Wayuni Amri, saya sendiri Stefani Ulibasa Siltonga, Reti Ohara Utasoid, Gembira Raimondo Simanulang, dan Abdi Rafdi Rahman. Pada penjelasan tugas kali ini, kami memaparkan yang pertama mengenai resume bisnis proses model Canvas yang berisikan tentang sejarah dan perkembangan, gambaran umum dan dasar teori, elemen yang digunakan, cara pembuatan dan kerja, contoh penggunaan dan penerapan. Yang kedua, yaitu mengenai resume startup bidang IT, yang berisikan tentang sejarah dan perkembangan, gambaran umum dan karakteristik, contoh penggunaan dan penerapan. Dan yang ketiga itu ada resume tentang perkembangan usaha dan bisnis di bidang IT, yang berisikan gambaran umum, gambaran khusus, dan contoh perkembangan. Sebagai topik yang pertama yang akan kami bahas, yaitu tentang resume bisnis proses model Canvas. Sejarah dan perkembangan bisnis proses model Canvas. Bisnis model Canvas atau BNC diperkenalkan tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder menggunakan pendekatan lewat desain template dengan istilah 9 blok bangunan, agar memudahkan pengguna untuk melakukan analisa. Bentuknya secara visual terdiri dari berbagai elemen yang menggambarkan proposisi nilai suatu organisasi, infrastruktur, pasar, serta keuangan. Tujuan utama dari dibuatnya BMC yaitu untuk membantu perusahaan menyelaraskan aktivitas mereka melalui ilustrasi potensi usaha. Gambaran umum dan dasar teori dari Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas atau BMC merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan lebih mudah. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis, karena dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abi Rafdi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan elemen elemen yang digunakan dan pengimplementasiannya terdiri dari beberapa versi. Yang pertama, offering, value proposition. Yang kedua, customer segments, channels, customer relationship. Yang ketiga ada infrastruktur, terdiri key activities, key resources, dan key partnership. Yang keempat ada finance, terdiri dari revenue stream dan cost struktur. Selanjutnya, cara pembuatan dan kerja dari BMC. Yang pertama, mempelajari kompetitor. Dengan informasi yang diperoleh, kita menjadi tahu apa yang diinginkan konsumen dan apa solusi yang tepat untuk ditawarkan. Yang kedua, sesuaikan dengan urutan elemen yang ada. Merancang model bisnis dengan jelas dan menentukan elemen mana yang menjadi prioritas dengan memberdayakan semua elemen di dalam bisnis model Canvas. Yang ketiga, hubungkan setiap elemennya. Hubungkan setiap elemen bisnis model Canvas agar dapat mendukung satu sama lain sebagai strategi yang matang. Setelah itu yang keempat, fokus pada kondisi sekarang. Kita bisa merancang konsep bisnis untuk masa depan menggunakan bisnis model Canvas, namun kondisi bisa saja berubah baik dari hadirnya kompetitor maupun perubahan perilaku konsumen. Satu yang terakhir, lakukan review. Jika semua elemen sudah terhubung, ada baiknya Anda melakukan pengecekan ulang. Contoh penggunaan dan penerapan. Penggunaan dan penerapan bisnis proses model Canvas dapat dilihat dari BMC dari sebuah material marketing agency.
Di sini terdapat key partner. Yang pertama ada agen periklanan dan mitra pemasaran. Setelah itu key activities mempromosikan bisnis melalui website dan media sosial. Setelah itu manajemen data. Setelah itu ada key resources. Yang pertama itu SDM, dan kedua data analis. Setelah itu ada value proportion. Untuk pengguna, yang pertama itu konten personal dan koneksi global. Untuk pengiklan, ada platform periklanan yang canggih. Untuk merek atau brand, ada arus pengunjung yang tinggi. Setelah itu customer relationship. Yang pertama itu ada konten yang menarik, dan yang kedua CRM. Setelah itu ada channels. Yang pertama itu dari media sosial, dua website, dan yang terakhir iklan. Setelah itu ada customer segments. Yang pertama itu orang dewasa, yang kedua remaja, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat pengguna internet. Setelah itu ada cost struktur. Yang pertama itu biaya pemasaran dan yang kedua biaya admin. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama itu subscription dan yang kedua PPC. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, resume startup bidang IT yang akan dibacakan oleh Preti dan Citra. Baik, terima kasih kepada moderator. Sejarah dan perkembangan dari startup. Istilah dari kata startup adalah sesuatu yang sangat identik serta kerap kali dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi. Hal ini berawal ketika startup menjadi populer secara internasional pada masa bubble.com seperti tahun 1998 hingga 2000. Banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan pada periode tersebut, dikarenakan saat itu sedang gencarnya perusahaan perintis untuk membuka website pribadi demi memulai bisnis. Nah, kejadian ini berdampak dengan semakin banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Pada waktu itu pula lah startup lahir dan berkembang. Perkembangan startup di Indonesia sendiri berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Menurut data Startup Ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.193 startup dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Perkembangan startup di Indonesia setiap tahunnya memang selalu menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Berikut ini adalah fakta yang menunjukkan perkembangan startup di Indonesia. Yang pertama, merger Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan besar yang kontribusi total pasca kolaborasinya mencapai 1,9% sampai 2,1% dari PDB nasional. Yang kedua, munculnya unicorn baru pada tahun 2021, yakni online pajak. Yang ketiga, ada 8 bisnis startup Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Asia 100 to Watch, yakni Bobobox, BioBakery, Dekor Rumah, Evercross, Autoclicks, Populix, Private ID, dan sampingan. Yang keempat, sektornya beragam dan beberapa memiliki potensi tinggi untuk lebih berkembang, seperti sektor fintech, healthtech, edutech, logistik, e-commerce, new retail, hingga agritech. Karakteristik startup. Yang pertama ada usia bisnis kurang dari 3 tahun, yang kedua mempunyai inovasi dan keunikan ide, yang ketiga minim SDM, yang keempat multitasking, yang kelima memiliki semangat muda, yang keenam ketidakpastian, yang ketujuh didominasi teknologi, dan yang kedelapan memakai internet. Tahapan umum memulai startup atau starting up menurut Budi Raharjo. Yang pertama ada ideation atau pencetus ide. Yang kedua itu product development, pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga getting user dan marketing, memasuki pasar. Yang keempat rapid growth, perkembangan pesat. Yang kelima maturity, matang. Yang keenam steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dipersilakan kepada Citra untuk membaca.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, contoh penggunaan dan penerapan tahapan-tahapan startup itu sendiri pada salah satu startup di Indonesia, yaitu Gojek. Yang pertama yaitu ideation atau pencetusan ide, berawal dari pengalaman founder Gojek, Nadiem Makarim, yang tiap harinya menggunakan jasa ojek untuk berangkat kerja. Nadiem melihat jika sebagian besar pengemudi ojek menghabiskan waktu mangkal menunggu penumpang. Atas keresahannya inilah, Nadiem mulai melihat adanya peluang untuk mengembangkan layanan bagi pengemudi dan penumpang ojek. Tahapan yang kedua yakni product development. Gojek bermula dari hanya 20 pengemudi pada saat itu. Selain itu, Gojek juga belum mengeluarkan aplikasi dan hanya mengandalkan call center sebagai penghubung antara penumpang dan pengemudi. Adapun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui eksistensi Gojek pada saat itu. Selain itu, sistem call center saat itu kurang efisien karena prosesnya yang masih lama. Kemudian pada pertengahan tahun 2014, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran pendanaan atau investasi, yang dari situ tepat pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS. Sistem pemesanan menggunakan call center pun tidak lagi digunakan. Selanjutnya, tahapan getting user dan marketing. Pada tahap ini, inovasi berupa aplikasi sudah merubah efisiensi dari operasional Gojek itu sendiri. Melalui aplikasi, pelanggan hanya perlu memesan pengemudi Gojek terdekat lewat aplikasi dan dalam hitungan menit, pengemudi tersebut akan segera datang. Seperti yang kita gunakan sekarang juga, adapun aplikasi tersebut memanfaatkan kemampuan GPS untuk memantau keberadaan pengemudi yang menanggapi pesanan. Sementara pengemudi dapat langsung melihat pesanan yang masuk sekaligus lokasi pelanggan serta langsung dapat ditanggapi tanpa harus melalui perantara call center seperti sistem yang sebelumnya. Selanjutnya di rapid growth atau perkembangan yang pesat. Semakin digandrunginya layanan Gojek juga membuat Nadiem semakin menambah inovasi. Gojek yang awalnya berfokus pada layanan ojek, berkembang dengan juga melayani jasa lain seperti kurir belanja, khususnya makanan dengan GoFood-nya yang sangat diminati masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut juga secara langsung membantu menambah lapangan kerja bagi para pengemudi Gojek dengan melayani jasa-jasa seperti GoFood, GoSend, dan lain-lain. Selanjutnya adalah maturity and steady growth, di mana Gojek sudah dalam tahapan yang stabil. Di tahun 2016, sejarah Gojek menorehkan catatan baru sebagai perusahaan rintisan pertama yang menjadi perusahaan unicorn. Dan di tahun 2018, sejarah Gojek memasuki babak baru dikala mengumumkan ekspansinya ke 4 negara di Asia Tenggara, dan negara tersebut diantaranya Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di Vietnam, Gojek memperkenalkan nama GoViet, sedangkan di Thailand diberi nama dengan Get. Memasuki tahun 2021, Gojek dan Tokopedia mulai bergabung menjadi GoTo. Perusahaan ini berbasis teknologi terbesar yang ada di Indonesia saat ini, dan selain itu juga mencoba menciptakan ekosistem GoTo yang sangat ramah terhadap kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pembacaan resume perkembangan usaha dan bisnis bidang IT yang akan dibacakan oleh Gembira. Oke, baik. Selanjutnya itu resume perkembangan usaha dan bisnis di bidang IT. Gambaran umum. Perkembangan usaha dan bisnis saat ini tidak terlepas dari peran penting teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kekuatan informasi dan teknologi informasi dijadikan sebagai alat dalam memenangkan persaingan kompetisi bisnis. Secara global, usaha dan bisnis sudah menjadi sangat bergantung pada teknologi informasi. Sudah banyak usaha dan bisnis yang bergerak semakin maju oleh teknologi informasi. Usaha bisnis seperti penjualan produk-produk yang dulunya dijual secara langsung tentunya memiliki keterbatasan dalam menjangkau target pasarnya. Tetapi karena memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini, sudah banyak perusahaan membangun startup untuk mempromosikan produknya kepada dunia sehingga target pasar yang dijangkau menjadi sangat luas. Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi informasi tersebut menghasilkan banyak e-commerce dan media sosial untuk meningkatkan usaha dan bisnis saat ini. Untuk gambaran khusus, di negara Indonesia saat ini, usaha dan bisnis juga sangat bergantung pada bidang teknologi informasi. Perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi tersebut tampak dari perubahan penggunaan alat elektronik yang digunakan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Di mana pada beberapa tahun yang lalu, masyarakat Indonesia masih menggunakan media surat untuk mengirim pesan dan surat kabar koran untuk mengetahui informasi apa yang terjadi kala itu.
Tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi informasi semakin meningkat di Indonesia. Masyarakat mulai meninggalkan media surat biasa dan mulai beralih ke HP Nokia kala itu, sehingga berdampak pada usaha bisnis yang ada, yaitu usaha bisnis kantor pos mulai berkurang eksistensinya. Tetapi di sisi yang lain, usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi semakin merasakan labanya. Begitu seterusnya hingga sekarang. Di Indonesia, usaha bisnis di bidang teknologi informasi menjadi salah satu usaha bisnis sasaran oleh generasi muda. Karena pada era ini, teknologi informasilah yang berperan penting sebagai aspek menentukan masa yang akan datang beberapa tahun lagi. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan. Contoh perkembangan di skala dunia. Contoh perkembangan usaha bisnis di bidang teknologi informasi di skala dunia yang paling tampak adalah pada bisnis penjualan mobile phone atau smartphone. Perusahaan mobile phone Nokia yang berjaya kala itu pada tahun 1990-an sudah mulai menghilang dan beberapa waktu kemudian mulai muncul perusahaan mobile phone BlackBerry pada tahun 2000-an. Dan seiring berkembangnya teknologi informasi juga, pada tahun 2010 ke atas, orang-orang sudah mulai meninggalkan BlackBerry dan mulai beralih dengan Android atau Apple. Produk dari Apple tersebut menjadi produk primadona yang selalu diincar oleh kebanyakan orang di dunia. Hal tersebut terjadi karena perusahaan Apple, selain bergerak di bidang teknologi informasi, juga selalu melakukan inovasi-inovasi yang besar untuk meningkatkan kualitas produknya dibanding usaha bisnis lain yang menjadi kompetitornya. Selanjutnya, contoh perkembangan dalam skala lokal. Contoh perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi di skala lokal, yaitu Indonesia, yang dapat dilihat adalah munculnya berbagai aplikasi yang bermanfaat seperti Gojek di bidang transportasi, e-learning di bidang pendidikan, e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya di bidang penjualan online. Usaha bisnis transportasi pada tahun 2000-an masih dilakukan secara manual dan tentunya memiliki keterbatasan dalam mencapai target pasarnya. Seiring berjalannya waktu, pada saat ini sudah banyak perusahaan transportasi menggunakan teknologi informasi untuk menunjang bisnis yang dijalankannya. Salah satunya di Indonesia adalah Gojek. Oleh karena perkembangan teknologi informasi yang selalu meningkat, maka semakin banyak juga perusahaan di Indonesia yang dipermudah dalam menjalankan bisnisnya, yang tentunya memberikan perkembangan yang besar dan luas terhadap perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Sekian pemaparan tentang perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.